Pada Juli 2025, terjadi kasus intoleransi beragama di Kota Padang, Sumatera Barat, ketika sekelompok massa mendatangi sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama umat Kristen. Awalnya kegiatan ibadah tersebut berjalan seperti biasa, namun sebagian warga menolak keberadaan aktivitas keagamaan tersebut dan kemudian melakukan pembubaran secara paksa. Penolakan ini berujung pada tindakan perusakan fasilitas, intimidasi terhadap jemaat, serta menimbulkan ketakutan termasuk pada anak-anak yang berada di lokasi. Aksi pembubaran aktivitas ibadah diiringi dengan pengerusakan tempat ibadah ini terjadi di wilayah Padang Sari, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat. Polisi berhasil menangkap 9 orang atas peristiwa ini. Peristiwa ini menjadi sorotan setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan sekelompok warga membubarkan paksa kegiatan ibadah dan merusak bangunan rumah doa GKSI. Dalam video itu memperlihatkan massa berteriak-teriak, membawa balok kayu dan melakukan pengerusakan. Terdengar pula suara histeris ketakutan dari jemaat yang mayoritas perempuan dan anak-anak. Setelah mendapat kabar insiden ini, Polda Sumbar bergerak cepat dan berhasil mengamankan 9 pelaku. Para pelaku ditangkap sesuai dengan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti rekaman video. Proses penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkap motif di balik insiden ini dan memastikan semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. Peristiwa ini mencerminkan tindakan intoleransi yang jelas melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Tindakan tersebut melanggar sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa karena tidak menghormati kebebasan beragama yang dijamin bagi setiap warga negara. Selain itu, intimidasi dan tindakan perusakan mencerminkan perilaku yang tidak beradab dan merendahkan martabat manusia sehingga bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini berpotensi memicu konflik antar warga dan merusak keharmonisan sosial yang berarti tidak sejalan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia yang menjunjung persatuan dalam keberagaman. Pada Jumat 27 Juni 2025, terjadi insiden pembubaran secara paksa terhadap kegiatan retret pelajar Kristen di sebuah villa atau rumah singgah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan retret yang diikuti oleh puluhan pelajar dan berlangsung di rumah yang dimiliki oleh seorang warga yang bernama Maria Veronica Nina. Warga sekitar merasa keberatan karena rumah tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan tanpa izin, serta lalu lintas kendaraan yang dinilai mengganggu. Sekitar puluhan hingga ratusan warga kemudian datang ke lokasi dan membubarkan kegiatan secara paksa, serta melakukan perusakan properti, termasuk merusak pagar, jendela, kendaraan, serta simbol-simbol lain di lokasi tersebut. Selanjutnya ini ada yang panas juga, warga bubarkan retret pelajar Kristen. Ini harusnya ada toleransi ya, jangan sampai terulang lagi. Aksi pembubaran kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat oleh sejumlah warga viral di media sosial. Terlihat massa merusak fasilitas di dalam ruangan hingga memecahkan kaca jendela. Kasih Humas Polres Sukabumi, Ibtu Aah Saiful Rohman, membenarkan adanya insiden perusakan yang terjadi pada Jumat 27 Juni lalu. Namun ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Pasca insiden itu, situasi sudah kondusif setelah dilakukan musyawarah antara Forkopimda tingkat Kecamatan Cidahu dengan warga dan tokoh agama. Senin siang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi lokasi dan memberikan sumbangan perbaikan. Deddy mengecam tindakan tersebut dan menyerahkan penanganan kasus pengerusakan tersebut kepada pihak kepolisian. Retret Cidahu, ketika Pancasila dipajang di dinding, tapi ditendang di lapangan. Mari kita mulai dengan satu kalimat yang tidak perlu dipoles. Apa yang terjadi di Cidahu memalukan. Bukan hanya untuk pelakunya, tetapi untuk seluruh sistem yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Karena apa gunanya Pancasila diteriakan setiap tanggal 1 Juni, jika pada tanggal-tanggal lainnya nilai-nilainya diinjak-injak tanpa rasa bersalah. Nilai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sepertinya ada warga yang merasa mereka wakil Tuhan tanpa surat keputusan. Dari ketuhanan menjadi kita paling benar. Sila pertama seharusnya tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan penghormatan kepada keberagaman dan cara menyembahnya. Namun kini ia berubah menjadi ketuhanan versi kami, kalau tidak sesuai, minggir. Fenomena di Cidahu memperlihatkan sesuatu yang sudah lama kita tahu, tapi sering pura-pura lupa. Di negeri ini, beberapa orang merasa Tuhan itu satu, tapi akses menujunya eksklusif, hanya untuk yang seragam. Begitu ada aktivitas agama lain, mereka langsung berubah menjadi agen ketertiban surgawi. Padahal yang mengganggu ketertiban bukan retret pelajar, tapi ego yang membengkak. Yang merusak bukan acara doa, tapi kemunafikan berjubah moralitas.
Sila pertama hanya disukai ketika melindungi mereka, saat harus melindungi yang lain mendadak hilang fungsi. Ketuhanan yang Maha Esa bukan milik satu golongan, bukan milik satu tafsir, bukan milik satu suara. Ketuhanan adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dari mereka yang beribadah di masjid, di gereja, di pura, di vihara, dan di kelenteng, yaitu semua warga negara Indonesia. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi yang muncul justru manusia-manusia yang kehilangan adab. Kemanusiaan yang dikorbankan di altar intoleransi. Kemanusiaan yang adil dan beradab memerlukan hati yang mau melihat orang lain sebagai sesama. Apa yang lebih beradab dari mengintimidasi anak-anak? Merusak properti orang lain, menarik simbol agama seperti trofi, merasa heroik setelah menakut-nakuti pelajar. Kalau itu definisi adab, maka kita sedang hidup di zaman yang salah. Yang benar adalah peradaban kita sedang digerogoti oleh keberanian palsu, berani pada yang lemah dan diam pada yang kuat. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan yang retak oleh fanatisme lokal. Retak hanya karena ada orang yang berdoa dengan cara yang berbeda. Sila ketiga berbicara tentang persatuan. Tapi apa arti persatuan jika yang berbeda dianggap sampah yang harus disingkirkan? Katanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi prakteknya Bhinneka Tunggal Ika asal semuanya sama. Ironi terbesar, persatuan Indonesia tidak hancur oleh propaganda asing, tidak hancur oleh ancaman teror, tapi retak hanya karena ada kelompok kecil yang ingin retret dengan damai. Betapa rapuhnya persatuan jika doa saja dianggap sebagai ancaman. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Padahal yang memimpin justru komando massa, demokrasi yang dicaplok mental preman. Musyawarah, itu hanya teori dalam buku PPKN. Yang terjadi di lapangan adalah massa mengamuk, aparat lambat, negara bersembunyi awalnya. Dan yang menang adalah siapa yang teriaknya paling keras. Hikmat kebijaksanaan diganti dengan siapa yang bisa mobilisasi massa, dialah yang benar. Jika negara membiarkan pola ini berulang, maka tidak ada hukum yang dihormati, tidak ada administrasi yang diikuti. Yang ada hanya adu kuat suara dan jumlah. Itu bukan demokrasi. Itu anarki dengan seragam moral. Sila keempat menekankan musyawarah dan nalar. Tapi apa yang kita lihat justru demokrasi versi jalanan. Siapa yang paling berisik dia menang. Ketika massa bisa membubarkan ibadah dan aparat justru memilih aman, itu artinya demokrasi telah direduksi menjadi tirani mayoritas. Keputusan publik tidak lagi lahir dari akal sehat, tetapi dari tekanan kelompok. Musyawarah diganti intimidasi, keadilan diganti kepentingan lokal, kepemimpinan diganti ketakutan. Jika sila keempat terus dilecehkan seperti ini, kita akan menjadi bangsa yang dikelola oleh kehendak massa, bukan demokrasi. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi keadilan sosial ini masih versi limited edition, hanya untuk yang mayoritas. Keadilan yang hanya berlaku untuk yang mirip kami. Jangan baper, tapi mari kita jujur. Bila mayoritas diserang, negara bergerak cepat. Bila minoritas diserang, negara sibuk mencari penjelasan. Bila mayoritas marah, dianggap aspirasi. Bila minoritas takut, dianggap berlebihan. Ini bukan keadilan sosial, ini sistem kasta tanpa kita mengakuinya. Seolah-olah kita ada kategori warga negara penuh, warga setengah, warga yang harus hati-hati kalau mau beribadah. Bagaimana mungkin kita bicara keadilan sosial jika hak paling dasar, berdoa, harus dihancurkan? Masih butuh negosiasi. Pancasila kita tidak rusak, tapi sengaja tidak dipakai. Mari berhenti menipu diri sendiri. Pancasila tidak pernah salah, tapi kita terlalu malas dan terlalu takut atau terlalu nyaman dengan ketidakadilan, hingga membiarkan nilai itu menjadi hiasan, bukan pedoman. Kasus di Cidahu menunjukkan satu hal, bangsa ini bukan kekurangan hukum. Bangsa ini kekurangan keberanian untuk menegakkan yang benar, terutama ketika yang salah adalah kelompok mayoritas. Dan kalau pola ini dibiarkan, maka kita tidak sedang menuju Indonesia emas, tapi Indonesia yang mengecewakan anak cucu kita. Karena apa gunanya negara besar jika hatinya sempit? Kasus Prada Luki Cepril Saputranomo adalah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya di lingkungan militer yang berujung pada kematiannya. Prada Luki bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur di bawah Kodam 9 Udayana. Kronologi dari kasus ini yaitu pada 1 Agustus 2025, Prada Luki diduga dianiaya
termasuk dicambuk oleh para seniornya di satuan tempatnya bertugas. Karena kesakitan, ia sempat melarikan diri dan berlindung di rumah ibu angkatnya. Lalu, pada awal Agustus 2025, ibu kandung dari Prada Luki, yaitu Ibu Sepriana Paulina Mirpei, menjelaskan bahwa anaknya sempat menghubungi dan mengeluhkan telah dipukul oleh pihak dari BAMAK, yaitu Badan Pembinaan Hukum Militer, dan Dasintel, yaitu Komando Daerah Intelijen, serta senior-senior lainnya. Luki kemudian dijemput oleh beberapa anggota TNI untuk kembali ke barak dan diduga kembali disiksa. Lalu pada 2 Agustus 2025, Luki dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, Nagekeo, dan dirawat intensif dalam kondisi lemah dan tidak sadarkan diri. Pada 6 Agustus 2025, Prada Luki Cepril Saputra Namo meninggal dunia pada pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah setelah dirawat. Menurut keterangan ayahnya, yaitu Sersan Mayor Christian Namo, anaknya tewas akibat kekerasan berat, termasuk ginjal pecah dan paru-paru bocor. Dugaan motif kekerasan ini disebut berawal dari kegiatan pembinaan prajurit dan dikaitkan dengan dugaan penyimpangan seksual, yaitu LGBT, yang melibatkan Luki dan juga Prada Richard, sahabatnya. Meskipun hal tersebut belum didukung oleh bukti yang autentik. Pada 9 Agustus 2025, jenazah Prada Luki dimakamkan di Kelurahan Kuanino, Kupang dengan upacara kemiliteran. Pada Agustus 2025, dari sejumlah prajurit yang diperiksa, 4 orang senior Prada Luki awalnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Seiring perkembangan, penyidik TNI Angkatan Darat kemudian menetapkan total 20 orang anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus ini. Pada Oktober sampai Desember 2025, kasus ini dibawa ke pengadilan militer. Sidang tuntutan dilakukan terhadap 17 terdakwa yang dituntut hukuman penjara dan pemecatan. Kasus ini menjadi sorotan publik dan DPR mendesak agar pelaku dihukum seberat-beratnya serta menyoroti budaya kekerasan dan penyalahgunaan wewenang atas nama pembinaan di lingkungan militer. Bahwa benar para terdakwa memukul, menampar, menendang, mencambuk dengan menggunakan selang air, mencambuk dengan menggunakan topel, dengan menggunakan kabel berwarna putih, hanger kawat, dicambuk dengan menggunakan karet handle on the wheel sepeda motor, serta disiram menggunakan air dengan wajah ditutup oleh baju yang membuat susah untuk bernapas dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan tujuan yang sama. Sebab yang sama terhadap saksi 1 dan almarhum Prada Luki Cepril Saputra Namo. Sidang pengadilan yang kami muliakan berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Para terdakwa telah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan atau dengan cara menyakitinya, mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan primer. Bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan primer. Sedangkan pada diri para terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dihukum. Bahwa oleh karena dalam unsur ini banyak mengandung alternatif perbuatan, maka auditor akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan, yaitu secara bersama-sama. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan, serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa benar para terdakwa saling mengenal satu sama lainnya, dan juga para terdakwa kenal dengan almarhum Prada Luki Cepril Saputra Namo dan saksi 1, karena sama-sama berdinas di Kesatuan Unit TB 834 WM Nagakeo. Bahwa benar para terdakwa memukul, menampar, menendang, mencambuk dengan menggunakan selang air, mencambuk dengan menggunakan topel, dengan menggunakan kabel berwarna putih, hanger kawat, dicambuk dengan menggunakan karet handle on the wheel sepeda motor, serta disiram menggunakan air dengan wajah ditutup oleh baju yang membuat susah untuk bernapas dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan tujuan yang sama. Sebab yang sama terhadap saksi 1 dan almarhum Prada Luki Cepril Saputra Namo dalam kurun waktu tertentu mulai dari tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025. Bahwa benar alasan para terdakwa memukul, menampar, menendang, mencambuk dengan menggunakan selang air, mencambuk dengan menggunakan topel, dengan menggunakan karet kabel berwarna putih,
Anggar kawat dicampur dengan menggunakan karet panbel under sepeda motor, serta disiram menggunakan air dengan wajah ditutup oleh baju yang membuat susah untuk menangkap terhadap saksi satu dan almarhum Perdana Luki Chepril Saputra Namo adalah karena para terdakwa sebagai senior merasa malu atas adalah juniornya yang melakukan penyimpangan seksual dan memberikan pembinaan agar tidak mengulanginya lagi. Bahwa berdasar uraian fakta tersebut, menurut hemat kami unsur kelima dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Bahwa semua unsur dalam dakwaan primer, yaitu pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Sidang pengadilan yang kami muliakan berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Para terdakwa telah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan atau dengan cara menyakitinya mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan primer. Mengingat dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan berikutnya tidak perlu kami buktikan lagi. Yang terhormat Hakim Ketua, yang kami hormati para penasihat lahat, yang kami hormati para hakim anggota dan tim penasihat hukum para terdakwa, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan primer. Sedangkan Kasus kematian Perdana Luki Chepril Saputra Namo akibat dugaan penganiayaan oleh seniornya merupakan pelanggaran yang serius terhadap nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila, khususnya pada sila kedua, sila ketiga, dan juga sila kelima. Yang pertama yaitu pelanggaran pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian, apalagi terdapat dugaan ginjal pecah dan juga paru-paru bocor, menunjukkan tindakan yang sangat tidak beradab dan tidak manusiawi. Para pelaku telah gagal mengakui harkat dan martabat Perdana Luki sebagai sesama manusia dan juga sebagai prajurit. Tindakan kekerasan tersebut mencederai keadilan karena menggunakan kekuasaan dan senioritas untuk menindas dan menyiksa, alih-alih untuk membina atau melindungi. Yang kedua adalah pelanggaran sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Lingkungan militer seharusnya menjadi contoh kuat dari persatuan dan solidaritas dalam menjaga kedaulatan negara. Tindakan kekerasan dari senior terhadap junior yang seharusnya menjadi bagian dari satu kesatuan justru menciptakan perpecahan, ketakutan, dan permusuhan di dalam institusi itu sendiri. Budaya kekerasan yang terjadi melemahkan semangat korps dan persatuan internal yang secara tidak langsung merusak fondasi persatuan nasional. Yang ketiga yaitu pelanggaran sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus ini mencerminkan ketidakadilan yang nyata, di mana kekuasaan dan senioritas atau hierarki digunakan sebagai alat untuk menindas dan merugikan individu yang lebih lemah, dalam hal ini yaitu seorang junior. Keadilan sosial menuntut perlakuan yang sama di depan hukum dan institusi. Pelaku telah melanggar prinsip keadilan dengan melakukan kejahatan dan mencederai rasa aman yang seharusnya dijamin oleh institusi negara. Di penghujung tahun 2025, wilayah Sumatera mengalami peningkatan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah penebangan dan pembukaan hutan secara besar-besaran untuk kepentingan perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Aktivitas tersebut seringkali dilakukan dengan dasar izin resmi dari pemerintah, namun tanpa pengawasan yang ketat dan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Kerusakan hutan menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Ketika curah hujan tinggi terjadi, air langsung mengalir ke sungai dan permukiman warga sehingga menimbulkan banjir dan longsor. Dampak bencana ini dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar hutan dan sungai, seperti rusaknya rumah, hilangnya lahan pertanian, dan terganggunya mata pencaharian. Setelah bencana terjadi, pemerintah cenderung menyatakan bahwa bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam. Kebijakan pemberian izin penebangan dan lemahnya pengawasan jarang diakui sebagai bagian dari penyebab bencana, sehingga tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan masyarakat menjadi tidak jelas.
Bukan 12 perusahaan seperti yang dilaporkan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI mencatat ada 18 perusahaan yang bertanggung jawab atas banjir Sumatera. Jika dilihat lebih detail, bencana di 3 provinsi ini bersumber dari wilayah daerah aliran sungai atau DAS besar yang hulunya berada di bentang hutan Bukit Barisan. Di Sumatera Utara misalnya bencana paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di ekosistem Harangan Tapanuli atau ekosistem Batang Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Ekosistem Batang Toru yang berada di benteng Bukit Barisan telah mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar dari 2016 hingga 2024 akibat operasi 18 perusahaan. Deforestasi adalah penghilangan atau pengurangan tutupan hutan secara permanen akibat aktivitas manusia seperti penebangan dan pembukaan lahan untuk pertanian, pertambangan, atau pemukiman. Mengubah kawasan hutan menjadi lahan non-hutan untuk tujuan ekonomi yang menyebabkan hilangnya ekosistem dan dampak lingkungan serius seperti perubahan iklim dan erosi tanah. Direktur Eksekutif Daerah WALHI, Sumatera Utara, Riandra Purba dalam keterangan tertulis Selasa 2 Desember menyampaikan wilayah yang paling kritis adalah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan yang hulunya ada di ekosistem Batang Toru. Dalam 8 tahun terakhir, WALHI Sumut mengkritisi terus-menerus model pengelolaan Batang Toru, misalnya PLTA Batang Toru, selain akan memutus habitat orang utan dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga pertambangan emas yang berada tepat di sungai Batang Toru. Desa-desa lain di Kecamatan Sipirok juga ada aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya mengalihfungsikan hutan. Sebelumnya, Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni masih merahasiakan 12 perusahaan yang terindikasi melanggar hingga mengakibatkan kerusakan ekosistem dan memperparah bencana dan longsor di 3 provinsi Sumatera. Sekjen PSI itu beralasan proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran masih dilakukan sehingga identitas 12 perusahaan tersebut belum dapat diungkap secara gamblang ke publik. Raja Juli juga belum berkomentar lebih lanjut soal proses penindakan yang sudah dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Diketahui Sumatera diterpa bencana banjir hingga membuat 914 jiwa meninggal menurut data sementara Sabtu 6 Desember. Dalam peristiwa ini, nilai-nilai Pancasila yang dilanggar adalah yang pertama, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai ini menekankan bahwa setiap kebijakan harus diambil melalui musyawarah dan mempertimbangkan kepentingan rakyat. Dalam kasus ini, proses pemberian izin penebangan hutan seringkali tidak melibatkan masyarakat adat dan warga lokal yang terdampak langsung. Keputusan pembangunan lebih bersifat elitis dan formalitas administratif, sehingga tidak mencerminkan hikmat kebijaksanaan dan melanggar sila keempat. Lalu yang kedua adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menuntut adanya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam kasus ini, keuntungan eksploitasi alam hanya dinikmati oleh pihak tertentu. Sementara masyarakat kecil menanggung dampak berupa bencana, kerugian ekonomi, dan penderitaan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial belum terwujud secara nyata. Kasus bencana alam di Sumatera memperlihatkan bahwa kebijaksanaan pembangunan yang tidak partisipatif dan tidak adil telah mengabaikan nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Oleh karena itu, penerapan Pancasila secara konsisten sangat penting agar pembangunan berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keselamatan rakyat. Pada Rabu, 15 Oktober 2025, seorang mahasiswa Universitas Udayana bernama Timothy Anugrah Saputra, 22 tahun, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ditemukan dalam kondisi kritis setelah jatuh dari gedung kampus Universitas Udayana di Denpasar, Bali. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Peristiwa ini awalnya dilaporkan sebagai kasus bunuh diri, namun kemudian memicu perhatian luas publik karena dugaan perundungan yang menyertainya. Setelah kejadian tersebut, beredar tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp mahasiswa yang menunjukkan sejumlah orang menuliskan komentar tidak empatik, bahkan mengejek kematian Timothy, termasuk candaan dan olok-olok yang dinilai mencederai rasa kemanusiaan, serta mencoreng citra kampus sebagai lingkungan akademik yang sehat.
Publik dan Civitas Akademika kemudian menyoroti kasus ini sebagai fenomena perundungan yang serius. Sebagai tindak lanjut, Universitas Udayana menjatuhkan sanksi akademik kepada beberapa mahasiswa yang terlibat dalam percakapan tersebut dan mengecam keras tindakan tidak empatik itu, termasuk pengucilan dari kegiatan organisasi mahasiswa serta tindakan disipliner lain sesuai aturan kampus. Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan bukti kuat bahwa perundungan menjadi penyebab langsung kematian Timothy. Karena penyelidikan masih berlangsung dan belum ada konfirmasi definitif dari pemeriksaan saksi serta bukti lain seperti ponsel korban. Kasus ini kemudian memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat yang mengecam tindakan perundungan terhadap korban yang sudah meninggal dan menyerukan kampanye serta langkah pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Kita ke informasi, seorang mahasiswa Universitas Udayana Bali ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 4 gedung FISIP Udayana. Korban diduga bunuh diri akibat mendapatkan perundungan dari mahasiswa lain. Kecurigaan ini muncul setelah percakapan grup WhatsApp berisi ejekan yang sangat tidak etis tentang kematian Timi beredar luas. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Sungguh pilu, kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik Universitas Udayana Bali. Timothy, yang akrab dipanggil Timi, ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri usai melompat dari lantai 4 gedung FISIP. Tragedi ini kian menyayat hati setelah percakapan grup WhatsApp berisi ejekan yang sangat tidak etis tentang kematian Timi beredar luas. Kematian Timi pun memunculkan kecurigaan publik bahwa Timi diduga mengalami perundungan. Kepergian sang putra sematawayang membawa duka mendalam bagi keluarga Timi. Ayah Timi, Lukas Triana Putra pun mendatangi Polresta Denpasar untuk mengusut tuntas kematian sang anak tercinta. Tadi yang dilaporkan, cuma saya memberitahukan bahwa ini ada kematian untuk menyelidiki kematian jatuhnya, biar berita acaranya itu biar jelas semua kronologi. Pak, ada beberapa. Intinya Pak, saya ingin mau tahu kenapa misalnya anak saya jatuh. Anak saya jatuh itu apakah karena dia bunuh diri ataukah karena memang ada kecelakaan atau ada apa? Biarlah polisi yang menjelaskan. Tapi sejauh ini usai video chat perundungan beredar luas, anak mahasiswa yang terlibat mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Saya memohon maaf atas polemik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media terhadap ketikan dan perilaku saya di dalam grup tersebut yang telah menghina kepada almarhum. Saya sangat menyesal atas tindakan saya dan juga ketikan saya yang sangat tidak pantas kepada almarhum Kak Timothy. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penuh penyesalan, saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan tidak pantas, tidak berempati, dan tidak menghormati suasana duka. Saya memohon maaf dengan ucapan ketikan saya yang memang sangat tidak layak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga dari Kak Timothy. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang saya lakukan. Pihak Universitas Udayana pun memecat ke-6 mahasiswa dari jabatan organisasi kampus, meski belum ada yang mengetahui penyebab pasti kematian Timi. Kita belum menyelidiki lebih lanjut lagi penyebabnya apa, tapi sengaja melompat. Oh, itu kenapa kok bisa sengaja gitu? Itu kita belum tahu Pak, belum tahu penyebabnya apa. Secara catatan nilai akademik bagus. Oke. IPK-nya 3, di atas 3,5 ya. Saya cek tadi sangat baik. Sebelumnya, Timi pernah mengunggah sebuah tulisan sederhana berjudul Rencana Kuliahku di akun Instagram miliknya. Dalam daftar itu, Timi menulis rencana per semester dengan mayoritas rencananya adalah ingin mencari teman. Kepergian Timi itu pun membawa kesedihan mendalam bagi teman-temannya di Universitas Udayana. Penghormatan terakhir diberikan oleh rekan-rekan Timi pada Jumat lalu, diiringi doa. Tim Liputan Metro TV. Secara normatif, Pancasila berisi 5 sila yang menjadi pedoman perilaku sosial. Dari informasi yang dilaporkan publik, misalnya dugaan perundungan, ejekan di grup hingga tekanan psikologis pada korban, dapat dianalisis bahwa pelanggaran yang paling jelas merujuk pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab.
Perundungan, pelecehan, dan ejekan terhadap sesama manusia menunjukkan kurangnya sikap kemanusiaan, empati, dan penghormatan martabat manusia. Jika benar ada tindakan yang mengejek, mempermalukan, atau menekan korban secara mental atau emosional, hal ini sangat kontradiktif dengan sila kedua yang menuntut penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pernyataan media tentang ejekan di grup chat dan perlakuan rekan membentuk dasar analisis ini. Selanjutnya, aspek keadilan dan perundungan merujuk pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila lingkungan kampus, termasuk organisasi atau kelompok mahasiswa, membiarkan atau tidak mencegah perilaku perundungan, ini menunjukkan kegagalan melindungi anggota komunitas atau mahasiswa dari perlakuan tidak adil dan berbahaya. Respon cepat institusi pendidikan terhadap laporan dan penegakan sanksi yang adil menjadi kunci, di mana perundungan yang tidak ditangani akan merusak prinsip keadilan sosial di lingkungan pendidikan. Laporan tentang penyelidikan universitas dan tindakan awal menjadi penting pada kasus ini. Kasus perundungan di Universitas Udayana yang berujung pada meninggalnya seseorang mahasiswa menunjukkan lemahnya perlindungan dan kepedulian terhadap sesama di lingkungan kampus. Berdasarkan kronologi yang diberitakan, dugaan perundungan dan tekanan psikologis yang dialami korban mencerminkan pelanggaran nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial. Karena korban tidak memperoleh perlakuan manusiawi dan rasa aman. Peristiwa ini menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan kampus untuk mencegah perundungan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan beradab. Pada 10 September 2025, seekor gajah Sumatera bernama Kalista Lestari atau sering disebut Tari dilaporkan meninggal dunia, diduga akibat menyusutnya habitat dan tekanan lingkungan di Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Peristiwa ini memperkuat perhatian publik terhadap krisis ekologis yang tengah berlangsung di kawasan konservasi tersebut. Taman Nasional Tesonilo mengalami perambahan hutan, alih fungsi lahan ilegal menjadi kebun sawit, serta pemukiman, yang secara langsung mengancam keberlangsungan hidup satwa langka seperti gajah Sumatera. Taman Nasional Tesonilo, TNTN di Riau, rumah penting bagi gajah Sumatera, kini menghadapi ancaman serius. Populasi gajah liar di kawasan ini terus menyusut dari sekitar 200 ekor pada 2004, kini tersisa 150 gajah. Perambahan hutan dan masifnya alih fungsi lahan menjadi kebun sawit menjadi penyebab utama. Situasi ini membuat rumah gajah kian terancam karena lebih dari separuh wilayah Taman Nasional Tesonilo telah berubah fungsi. Simak selengkapnya dalam video berikut. Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesonilo terbagi di dua lokasi utama, yaitu Teso Utara dan Teso Tenggara. Di Teso Utara, terdapat satu kelompok dengan jumlah sekitar 30 ekor. Sementara itu, Teso Tenggara menampung populasi lebih besar, yakni sekitar 120 ekor yang tersebar dalam 3 hingga 4 kelompok berbeda. Meski begitu, Balai Taman Nasional Tesonilo menganggap penurunan tersebut tidak terlalu ekstrim dan populasi dianggap masih cukup stabil. Faktor utama penurunan populasi gajah adalah perambahan hutan dan konversi lahan secara besar-besaran menjadi kebun. Perubahan ini mempersempit ruang gerak gajah sehingga mereka kesulitan mencari makanan dan obat-obatan alami. Heru menjelaskan, hutan alam Tesonilo adalah apotek satwa liar yang vital untuk kesehatan gajah sehingga keberadaannya sangat penting dijaga. Oleh karena itu, penghentian perambahan hutan harus dilakukan untuk mencegah kepunahan gajah. Kerusakan hutan ini tidak hanya mengancam satwa, tetapi juga manusia, ditandai dengan banjir hampir tahunan di Desa Air Hitam dan Lubuk Kembang Bunga. Heru menyimpulkan, karena Taman Nasional Tesonilo adalah hulu Sungai Nilo, kerusakan di kawasan ini dapat menciptakan masalah lingkungan yang mempengaruhi kedua belah pihak, gajah dan kehidupan manusia. Secara geografis, Taman Nasional Tesonilo
terletak di dataran rendah Sumatera Timur dan dapat dicapai sekitar 5 jam dari Pekanbaru. Total luas kawasan konservasi ini adalah 167.000 hektar, namun sekitar 100.000 hektar dari total tersebut kini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat lokal maupun pendatang. Banyak pelaku pengalihan lahan ini tidak mengetahui bahwa area tersebut adalah taman nasional sebab mereka menganggap lahan itu tidak terkelola. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perebutan lahan yang membuat hampir 60% kawasan Taman Nasional Tesonilo berstatus tumpang tindih pemanfaatannya. Lalu bagaimana awal mula terbentuknya Taman Nasional Tesonilo? Sejarah Taman Nasional Tesonilo dimulai pada tahun 1970-an ketika dua perusahaan yaitu PT Dwi Marta dan PT Nanjak Makmur mendapat izin hak pengusahaan hutan HPH seluas 160.000 hektar untuk penebangan kayu. Pada 1990-an, PT Dwi Marta diakuisisi oleh PT Inhutani 4 yang terus melanjutkan penebangan hingga 1998. Setelah kayu habis, PT Inhutani 4 mengusulkan izin lain, sementara izin PT Nanjak Makmur diperpanjang. Pada 2001, WWF secara resmi mengusulkan agar kawasan 120.000 hektar di Tesonilo dijadikan Taman Nasional untuk melindungi gajah. Proses tersebut berakhir dengan pencabutan izin PT Inhutani 4 oleh pemerintah. Peristiwa ini mencerminkan tindakan-tindakan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila seperti kematian gajah tari menjadi simbol kegagalan manusia menjaga amanah lingkungan. Dalam nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, melenceng ketika hutan dieksploitasi tanpa tanggung jawab moral. Sementara dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlihatkan bahwa satwa liar dianggap pengganggu dan dampak kerusakan ditanggung masyarakat serta generasi mendatang. Penertiban kawasan yang ditolak dan disertai perusakan fasilitas konservasi menunjukkan lemahnya sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Karena kepentingan kelompok dan ekonomi jangka pendek mengalahkan kepentingan nasional. Penyimpangan paling nyata tampak pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ahli fungsi hutan menguntungkan segelintir pihak, sementara kerusakan lingkungan dan hilangnya hak atas lingkungan sehat ditanggung masyarakat luas dan generasi masa depan.